Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, kabar hari ini? Duh. Iya, sorry ya, agak kesiangan ini karena saya baru pulang. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya, ya. Oke. Tapi mungkin ada perubahan mahasiswanya nih, karena ada yang masuk ngikut join, ada yang keluar karena dapat konversi gitu ya, dapat konversi RPP LBO. Jadi apa namanya, agak ini juga nanti kita lihat, untuk kita kan ada kelompok kan, untuk tugas kelompok apakah nanti akan dirombak lagi apa namanya kelompoknya atau gimana, nanti kita lihat ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas, kemarin sequence ya, berarti hari ini kelas diagram dong. Ya benar. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang kelas diagram. Nah, tapi sebelum kita bahas kelas diagram, kemarin saya mau lihat dulu sekilas ya tentang sequence-nya. Kita cross check dulu sequence-nya. Ya, saya share screen. Mana page-nya ya? Apa berubah ya ini? Outline, kan? Draw EO tampilan baru ya? Saya baru tahu. Mana ininya ya? Kelompok 1. Page-nya mana ya? Saya kehilangan. Saya kan ada di bawah kan? Kayaknya baru deh mereka. Punya saya masih Yang kayak yang lama, Bu. sebentar. Saya coba lihat dulu ya. Kelompok 1 buka. Untuk kelompok yang sekuensi diagram kemarin tuh digabung, Bu. Oh iya ya. Iya ya. Jadi ke kemana? Kelompok 1 atau kelompok 2 nih? Kelompok 2, Bu. Oke. Iya ya. Kok saya balik yang ke yang tadi ya, yang tadi mudah. Ya sudah lah. Betul. Ini ya, baik. Oh, ini udah coba bikin ya. Nggak apa-apa. Tapi saya fokus ke sequence dulu ya. Bentar. Saya buka dulu page-nya. Kemarin, jadi seharusnya karena kita kemarin kan gabung ya kelompoknya, karena kata kalian sedikit kan. Jadi saya gabungin jadi satu kelompok. Seharusnya itu sequence diagram itu disesuaikan dengan banyaknya skenario. Bukan skenario sih sebenarnya, use case. Jadi kalau misalkan di use case kita itu kan ada 2 ya, jadinya harusnya ada 2 juga. Nah, tapi karena memang kita bukan dari kalian nggak ngoding kan berdasarkan apa yang kasus yang sudah dikasih gitu. Jadi berdasarkan kode yang sudah saya kasih aja kalian bikin sequence-nya. Sebentar ya, saya bukain dulu. Saya share semuanya aja deh. Sebentar. Share semuanya. Mana ya kalkulator kita kemarin? Ya. Nih ya, jadi ini kalkulator kita kemarin, biar nggak bolak-balik maksudnya. Nah,
Jadi ya kalau kita lihat button 1, sebenarnya 1 sampai 9 sampai 0 ini kan hanya dia nambahin angka gitu kan. Terus kalau tambah ini apa yang terjadi? Dia juga, jadi kita hanya ngasih tahu, jadi kalau angka 1 sampai angka 9 sampai 0 ini juga dia hanya apa sih, ngeset angka gitu, ngeset angka, masukin angka. Terus yang tambah ini kan dia juga sebenarnya dia punya atribut ya, punya atribut angka sama atribut pilih. Nah, kalau yang tambah ini kan untuk memilih pemilihan bahwa apakah dia kalau pemilihan 1 berarti penjumlahan, pemilihan 2 pengurangan dan seterusnya. Oke, jadi dia pilih. Terus tapi kalau di dalam angka 1 sampai angka 9 sama 0 atau sampai 10 gitu, dia kan nggak ada, maksudnya nggak ada interaksi gitu ya. Dia hanya ngeset aja dan tidak ada interaksi dengan metode-metode lain gitu. Tapi tambah juga sih sebenarnya, dia tidak ada yang misalkan manggil metode ataupun manggil apa, kan dia hanya ngeset nilai seperti ini ya. Angka misalnya dia double gitu, dia menyimpan angka operan 1, kemudian layar teks ditampilkan teksnya, kemudian angkanya di set 0 lagi, terus pilih gitu kan, pilih berarti 1, berarti salah satu itu ada tambah gitu. Dan tidak ada manggil ke metode-metode yang lain ataupun bikin objek, nggak ada. Sama sih, tambah kurang kali bagi sama. Tapi yang ada untuk membuat apa ya, ada perhitungan, bukan perhitungan, ada yang bikin memanggil objek lain atau memanggil metode lain, itu ada di tanda sama dengan ini, ya kan? Ketika dia klik sama dengan, maka dia akan mengeset juga operan 2 sebagai atribut, kemudian dia akan bikin objek, baru mulai bikin objek di sini. Nah, jadi seharusnya sebenarnya ketika kalian membuat ini, ketika kalian set buat sama dengan itu di atas, ketika misalnya aktor itu manggil B sama dengan, itu udah cukup. Jadi kali kurang tambah, ini nggak usah dituliskan. Maksudnya tidak usah ya di sini ya nggak perlu ada gitu loh maksud saya. Jadi cuman butuh klik B sama dengan action perform. Sebenarnya ketika klik sama dengan action perform baru dia lakukan sesuatu gitu kan, baru lakukan suatu proses. Nah, baru lakukan satu proses karena di dalam button sama dengan itu dia ada membuat objek lain ataupun memanggil metode lain. Nah, seperti itu. Baru ada proses di situnya kan. Nah, jadi cukup dengan B sama dengan action perform. Ininya jadi karena dia untuk B kali, button bagi, button 0, button 1, itu kan nggak ada proses manggil metode lain dan sebagainya. Jadi nggak usah dituliskan. Ya, cukup dengan button, ketika klik tombol button sama dengan, baru dia lakukan sesuatu. Nah, baru kita telusuri ya. Kita telusuri. Kalau saya biasanya sebelah-sebelahin. Enak, lebih enak. Ya. Ya, jadi sama dengan, ketika sama dengan dia, kalau ini kan nggak perlu ya, nggak perlu karena dia hanya men-parsing aja, menyimpan data ke atribut. Nah, mulai di sini kan dia membuat ini ya, membuat objek. Oke, berarti dia create C kalkulator, kalkulator operan 1 dengan parameter boleh. Dituliskan parameternya operan 1, operan 2, pilih gitu boleh. Ke kelas membuat objek dari kelas kalkulator. Gitu ya, oke udah benar. Terus dilanjutkan dengan ini ya, hasil sama dengan C kalkulator perhitungan. Berarti dia manggil metode perhitungan dari objek C kalkulator. Nih ya di sini. Ya, berarti kita lihat lagi di sini perhitungan. Berarti ketika perhitungan kita masuk ke perhitungan. Nah, perhatikan bahwa di dalam perhitungan ini apakah dia ada membuat objek? Nggak ada kan? Membuat objeknya tidak. Sebentar. Si kalkulator ada nggak? Si kalkulator. Oh kan, tapi dia udah bikin kan. Nah, ketika klik metode perhitungan, maka di sini langsung switch. Berarti langsung kondisi. Tidak ada membuat objek. Objeknya sudah terbuat pada saat di atas ini. Si kalkulatornya udah kebikin duluan gitu. Nah, jadi di sini create-nya nggak perlu.
Jadi create ini nggak perlu. Karena apa? Karena di dalam metode perhitungan dia memang dalam metode perhitungan mulai dari sini kan. Kalau saya biar nggak bingung nih, saya enter ke bawah kan mulai dari ini, mulai dari tanda kurung ini, kurung perawal ini. Berarti dia kan nggak ada bikin objek, nggak ada bikin apa, ya udah. Berarti create-nya nggak perlu. Langsung switch-nya atau langsung kondisi. Kalau operator 1 apa, operator 2 apa, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, berarti sebenarnya kalkulator ini dibuat udah pada saat C kalkulator dibentuk. Jadi pada saat C kalkulator bikin objek C kalkulator atau membuat objek controller kalkulator sudah otomatis juga membuat kelas kalkulatornya itu. Jadi nggak perlu di new-kan. Jadi harusnya dia sejajar di atas sini. Nah, dan ini tidak perlu. Seperti itu, ya. Seperti itu. Saya balikin lagi biar tahu kalian, oh ini salahnya. Nanti silakan diperbaikin ya. Oke, kita masuk ke perhitungan. Perhitungan switch operator berarti kondisinya ketika operator apa gitu ya. Case 1. Kalau case 1 berarti hasil sama dengan K penjumlahan. K titik penjumlahan. K itu apa? K itu adalah objek kan? K itu adalah objek. Dia memanggil metode penjumlahan. Metode penjumlahan ada di mana? Ada di ini. Di dalam kalkulator ya? Ya, di dalam kalkulator kan? Di dalam kalkulator ini ada penjumlahan. Berarti tandanya kebalik. Tandanya bukan seperti ini. Berarti kan yang manggil itu kan dari C kalkulator. Yang manggil dari C kalkulator berarti dia manggil dari sini ke sini. Saya sorry ya, saya hapus dulu ya optionnya. Terakhir biasanya saya baru bikin option karena suka nyangkut. Nggak tahu tuh. Nah, berarti yang manggil yang punya penjumlahan ini kan adalah si kalkulator yang punya penjumlahan. Ya kan? Bukannya si C kalkulator. Kalau kalian panggil seperti ini, berarti yang punya metode penjumlahan itu si C kalkulator, bukannya kalkulator. Padahal yang punya metode penjumlahan itu adalah kalkulatornya. Jadi tandanya kebalik. Seperti ini. Kita lihat isinya apa. Oke, dia berarti hanya mereturn. Karena dia berupa fungsi, dia akan mereturnkan sesuatu, ya kan? Baru dia, bukan tandanya seperti ini, tapi garis putus-putus. Mana garis putus-putus? Mau sih, rasanya bisa diubah dia tuh. Mana yang lain? Lainnya berupa garis putus-putus. Atau di sini ada URL. Terusnya ada return type. Nah, ini ada return. Nah, apa yang dia return-kan? Misalnya, dia return-kan adalah sini. Ini kan, penjumlahan. Boleh misalnya yang dia return-kan adalah hasil return. Atau tuliskan return aja udah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau jelas, return hasil. Begitu. Nah, ini untuk yang operator, kalau yang dia 1. Nah, jadi dia manggil dari C kalkulator, manggil metode penjumlahan yang ada di kelas kalkulator, tapi karena dia berupa tipe datanya berupa fungsi, bukan tipe data sih, metodenya berupa fungsi, maka dia akan mereturnkan sesuatu, yaitu mereturnkan misalnya di sini adalah hasil. Seperti itu. Terus untuk operator 2, operator 3, dan seterusnya sama sih. Kemudian terakhir dia return hasil ya, return hasil oke, sudah benar. Tapi garisnya putus-putus, jangan garis lurus seperti ini ya. Di sini kan ada return tuh. Jadi kalau misalnya dia mereturn harus menggunakan yang ini putus-putus, jangan yang lurus karena beda. Kalau yang lurus itu berarti tandanya dia manggil metode, bukan return type ya, seperti itu. Udah oke. Jadi yang itu tadi diperbaikikan, dilihat. Jadi jangan salah gitu. Ketika di sini tadi kan kalian buat create kan, padahal di sini untuk ketika manggil metode perhitungan dia nggak ada create-nya. Ya udah, ngapain ditulis create gitu ya. Seperti itu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang apa sequence diagram? Kalau kelas diagramnya, kita belum belajar kelas diagram ya, tapi nggak apa-apa. Udah benar kelas diagramnya. Dari frame kalkulator, ya kemarin sudah saya singgung sedikit kan tentang MVC. Jadi seperti itu. Jadi ini B button kali tambah button 01 dihapus. Ini udah benar, grid-nya udah ada, perhitungan. Nah, grid ini juga nggak ada. Itu dihapus karena dia pada saat C kalkulator dihidupkan, maka dia otomatis juga akan membuat membuat apa sih? Si objek kalkulatornya gitu. Jadi nggak usah dituliskan lagi grid-nya, dia otomatis. Bukannya ketika dia menghidup, bukannya pada saat panggil perhitungan baru bikin, enggak, tapi dia udah bikin duluan. Terus ini tadi ya, metodenya dia panggil, yang dipanggil kan dari C kalkulator yang memanggil metode penjumlahan di kalkulator. Jadi garisnya ke sini. Terus ada return type. Sama pengurangan, panggil ke sini return type. Perkalian juga panggil ke sini return type dan seterusnya. Kemudian kembaliannya itu berupa nggak ada garis putus-putus return ini. Ya, ada return type-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum berarti saya langsung aja ya. Untuk hari ini kita masuk materi tentang kelas diagram. Saya langsung tampilkan video pembelajarannya, silakan ditonton dulu. Nanti setelah itu baru akan saya jelaskan. Sebentar, saya cari dulu di mana. Lupa. LBO. Materi terakhir ya. Aduh, yang baru masuk pasti bingung. Aduh, materi terakhir. Iya, ini materi terakhir. Oke, silakan ditonton dulu. Alhamdulillah kita masuk ke dalam video pembelajaran untuk UML yang terakhir ya, yaitu ada tentang kelas diagram. Jadi di sini kemarin sudah dibuat skenario, use case, skenario, activity, sequence ya. Sekarang ini adalah diagram yang terakhir, yaitu adalah diagram kelas. Nah, jadi untuk diagram kelas ini masih menggunakan sistem reverse engineering. Jadi masih kita lihat dari codingnya, kemudian baru kita bikin kelasnya. Nah, di sini ini adalah kode yang kemarin yang masih saya gunakan yang sama ya, kode yang sama. Kemudian bagaimana sih dari kode ini akan menjadi sebuah kelas diagram. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena dari login ini beda ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dari skenario dari kelas diagram ini agak sedikit berbeda ya sama yang lain. Kalau yang lain itu skenario satu use case jadi satu skenario, kemudian jadi satu activity, kemudian jadi satu sequence ya. Tapi kalau kelas diagram ini nanti dilihat dari secara keseluruhan. Jadi dia akan menjadi satu gambar dari kelas diagramnya, bukannya satu sequence jadi satu kelas diagram, enggak, tapi kelas diagram ini hanya satu untuk satu sistem begitu ya. Jadi karena contohnya ini masih dalam satu skenario, ya udah saya buat dari satu sequence-nya aja ya. Nah, jadi di sini kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa kita ada 3 kelas ya. Yang pertama adalah form login sama main form. Nah, di sini berarti ada kelas yang pertama yaitu adalah form login. Kemudian dia punya atribut yaitu adalah login, log sama dengan new login. Berarti di sini adalah objeknya, kemudian metode-metodenya. Kemudian di kelas login juga ada atribut sama metodenya, kemudian di kelas form juga, karena ini masih kosong ya tidak dibuat ya. Jadi
Saya jelaskan notasinya dulu sedikit, bahwa di sini untuk satu kelas itu akan terdiri dari 3 bagian, 3 struktur. Yang pertama ini adalah nama kelasnya, kemudian di kolom kedua ini adalah nama atributnya atau atribut-atribut yang terlibat, kemudian di sini yang terakhir ini adalah metode-metodenya, ya, metode-metodenya. Jadi semua kelas itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nama kelasnya, atributnya, dan metode-metodenya. Nah, jadi di dalam nama kelas ini ada bukan kelas, atribut ya, atribut ataupun metode ini ada tanda plus, ada minus. Kalau plus itu adalah public, kalau minus itu nanti fungsinya adalah private. Nanti ada juga yang tanda pagar, itu adalah protected, ya, protected. Jadi secara umum ada tiga tanda, ada plus, minus, sama pagar. Ada yang public, ada yang private, ada yang protected. Nah, kemudian nanti ini ada hubungan ya, hubungan asosiasi. Nanti juga ada beberapa hubungan yang lain, yaitu misalnya nanti generalisasi dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan menggunakannya masih asosiasi semua. Jadi kita lihat dulu dari yang kelas yang pertama, yaitu form login. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada atribut, atributnya adalah login, long itu adalah objeknya, ini log ya, sama titik 2 belakangnya itu adalah nama kelasnya. Karena dia tidak ada identifier, maka langsung saja kita sebut menjadi public ya. Kemudian metodenya di sini ada satu metode, yaitu button login action perform. Ini menjadi metode, maka kita langsung aja void button login action perform ya. Kemudian karena dia private, kita kasih tanda minus. Jadi isi dari metodenya tidak usah dibaca ya. Lanjut ke kelas yang kedua, itu adalah kelas login. Ada 2 atribut, username sama password, yang sama-sama string ya. Tipe datanya adalah string, kemudian dia private, berarti minus, begitu. Dan di dalam kelas login ada satu metode, yaitu adalah proses login, maka kita tuliskan langsung aja proses login, tandanya adalah plus. Kemudian main form, karena main form masih kosong, ya udah kita kosongkan aja. Jadi isi dari metodenya tidak perlu dibaca. Yang dibaca ketika membuat kelas diagram itu adalah namanya, atribut, sama metodenya saja. Kemudian jangan lupa akses identifiernya, itu plus minus tadi, yang public, private, dan protected. Nah, kelas ini bisa juga dilihat, membuat kelas diagram ini setelah melihat strukturnya ya, struktur dari setiap kelas. Bagaimana sih hubungannya? Kok bisa form login ke login, form login ke main form, kenapa nggak form login ke main form gitu ya, tidak ada hubungan. Sekarang kita lihat bagaimana dia bisa terlihat, itu dilihat dari sequence-nya. Dari sequence kalian lihat bahwa form login ini ada garis ya, gitu aja, saya ngomongnya ada garis aja. Form login itu ada garis ke login, berarti form login akan berhubungan dengan login. Sekarang saya tanya, apakah form login ada hubungan atau ada garis ke main form? Nggak ada kan, nggak pernah ada dari main login itu ke main form, nggak pernah ada, sehingga dia makanya nggak ada hubungan ke sini. Nah, sekarang dari login yang ada hubungan sama main form, yang ada garis ke main formnya, berarti dari login ada garis ke main form. Main form nggak ada juga ke login kan, form login ya udah, berarti dia tidak pernah terhubung. Antara form login sama main form tidak pernah terhubung. Yang terhubung adalah form login ke login ke main form, seperti ini. Jadi jangan kalian tambahkan lagi, misalnya oh ya udah biar banyak, misalnya saya tambahkan seperti ini. Nah, ini salah ya, ini salah gitu. Nah, jadi ini penjelasan mengenai kelas diagram. Ada 3 pokok, nama, atribut, metode ya, memiliki salah satu sifat private, protected, sama public. Private tidak dapat dipanggil di luar kelas, protected hanya dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisi, dan public dipanggil oleh bebas ya, siapapun. Kelas sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi menghasilkan sebuah objek, inti dari pengembangan berorientasi objek, menggambarkan keadaan atau state ya,
suatu sistem menawarkan layanan. Jadi terdiri dari atribut sama metode tadi, menggambarkan struktur, deskripsi kelas, package, objek, dan hubungan satu sama lain. Nah, di sini ya struktur dari kelas tadi sama sebenarnya nama kelas, atribut sama metode. Ya, nanti sebenarnya ada multiplicity ya. Tapi ini sebenarnya agak jarang dipakai. Jadi hubungan antara ini misalnya satu kelas bisa digunakan di satu atau banyak kelas gitu. Atau kalau misalnya nilainya 1 berarti one and only one. Jadi satu kelas ini hanya akan menggunakan 1. Tapi kalau 0 tidak pernah menggunakan atau bisa banyak. Kalau misalnya 1 bintang kayak gini berarti minimal dia akan membuat 1. Kalau non atau dia membuat berhubungan 1 atau tidak sama sekali. Ya, asosiasi ini. Nah, di sini ada relasinya. Relasinya ada 3 macam. Yang pertama is a, has a, sama others. Tapi yang kebanyakan itu menggunakan asosiasi ya. Nah, di sini ada agregasi sama komposit. Jadi hubungan yang saling ada yang hubungan komposit. Jadi kalau misalnya kelasnya satu hancur, yang satunya ikut hancur gitu. Ada generalisasi sama realisasi. Nah, di sini untuk hubungan jet spek ya, generalisasi, spesialisasi sama dependensi, ketergantungan. Jadi kalau ada satu kelas yang tidak bisa dibuat kalau kelas yang tersebut belum dibuat gitu, itu saling ketergantungan. Tapi kebanyakan sih menggunakan yang asosiasi. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Asosiasi hubungan statis, menggambarkan kelas yang memiliki atribut. Agregasi menyatakan whole part ya, bagian. Pewarisan ini yang agregasi ini yang komposit tadi. Pewarisan ya, menggambarkan fungsionalitas dari kelas yang diwarisi. Jadi kalau ada kelas general sama spesialisasi gitu. Hubungan dinamis di passing menggunakan sequence diagram yang dijelaskan, digambarkan menggunakan sequence diagram. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai kelas diagram, pembuatan kelas diagram, studi kasusnya, saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan, boleh di komen di YouTube-nya atau langsung tanya ke saya juga boleh. Akhir kata, saya tutup. Oke, baik. Oke, nah jadi itulah tentang kelas. Jadi sebenarnya kelas ini paling gampang kalau udah beres ya. Intinya semuanya udah beres. Kelas diagram ini paling gampang karena dia hanya menggambarkan hubungan antar satu kelas dengan kelas yang lain seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet. Nah di sini jadi kita melihat kalau seperti yang saya sebutkan bahwa kalau sequence sama kelas kita reverse ya, reverse engineering. Jadi kodenya udah ada, baru kita buat desainnya. Nah, jadi berdasarkan kelas diagram yang sudah berdasarkan kode yang sudah ada, kita membentuk kelas diagramnya. Nah, kelas diagramnya kita lihat ya berapa banyak kelas yang kita pakai gitu kan. Kalau seperti di sini kan kita pakai 3 kelas. Ada 2 kelas form dan 1 kelas ini ya, kelas biasa atau kelas kontrol misalnya dibuat seperti ini. Berarti udah form class, form login, terus login dan main form. Jadi untuk kelas itu sendiri biasanya terbagi menjadi tiga tingkat, bukan 3 tingkat, 3 bagian. Bagian yang paling atas itu adalah nama kelasnya, yang tengah itu adalah atribut-atributnya, yang bawah sekali itu berisi metode. Ya, jadi kalau misalnya kelas itu, misalnya anggap aja kelas tersebut tidak punya atribut, ya udah dikosongin yang tengah ini, berarti tapi dia punya metode, ya udah isi metodenya aja. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya jangan dinaikin, misalnya nama kelas di sini, oh karena atributnya nggak ada, jadi metodenya saya taruh di nomor 2, nggak gitu.
ya. Jadi kalau atributnya tidak ada, ya udah nomor 2 dikosongin, tapi kalau metodenya ada diisi. Itu diisi yang nomor 3-nya ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat kelas form dulu, form login. Kita lihat yang mana yang merupakan atribut. Ya, biasa ya. Atribut ini kan dia berupa objek. Yaudah kita bikin log titik 2 login. Berarti objek login dari kelas login. Kemudian habis atributnya, kita lihat metodenya. Ya, metode ya, tahu kan ada berupa prosedur ataupun fungsi. Nah, karena ini ada satu, ya udah berarti dituliskan button login action perform. Boleh parameternya dituliskan, boleh gitu. Seharusnya sih dituliskan, tapi kadang ada yang tidak menuliskan. Karena misalnya yang seperti ini cuman event handler seperti ini, jadi nggak ditulisin. Biasanya kalau yang metode yang bentukan atau buatan kita atau yang harus kita bentuk sendiri biasanya ditulis. Seperti form login, proses login ini harusnya ditulis ya parameternya. Oke, karena form login ini sudah habis, jadi kita udah bikin, kemudian kita buat lagi login. Kelas kedua kita lihat lagi apa namanya atributnya, ada username sama password kan, ya udah berarti username password. Kemudian proses metodenya ada proses login doang, proses login. Harusnya disertai ini ya parameternya ditambahkan. Isinya nggak usah dilihat karena dia hanya ada satu metode, ya udah tulis satu metode aja. Kelas main form kebetulan kosong, ya udah berarti kita kosongin. Seperti itu. Ya, tetap ditulis tiga-tiganya tapi tidak ada isi. Seperti ini. Nah, selain itu dia ada tanda plus, tanda minus ini kan. Kalau misalnya dia tanda plus berarti dia berupa public. Tapi kalau tanda minus berarti dia private. Kemudian kalau ada tanda pagar berarti kalau access identifier-nya protected berarti tanda pagar. Seperti itu. Ya. Kemudian tinggal hubungannya. Hubungannya, garisnya yang form login berhubungan sama siapa, login berhubungan sama siapa, itu kita lihat lewat kelas diagram. Jadi di kelas diagram, sequence diagram. Jadi di sequence diagram kita lihat, ini kan dari aktor ke form login ya udah. Nah sekarang dari form login ini ada hubungan kemana? Ada garis kemana? Form login ada garis ke login ini. Ya udah berarti ada hubungan dari form login dengan login. Kita kasih garis juga. Kemudian login kemana lagi dia? Login ke form login dulu ya, form login dari sini ke sini kan login. Terus dia dapat dari login juga. Ya udah berarti antara form login sama login saling berhubungan. Nah, sekarang dari login habis ya garis yang keluar dan masuk. Kita lihat yang di login. Login garis yang masuk itu dari form login, sudah kan? Kemudian garis yang keluar itu ke main form. Berarti ada garis dari login ke main form. Seperti itu. Ya. Jadi jangan ditambahin dari form login ke main form, padahal dia nggak pernah dipanggil. Nggak usah ditambahin. Jadi ngelihatnya seperti itu aja. Melihat kebenaran atau kesesuaian ya antara sequence sama kelas diagram. Jadi kalau di kelas diagramnya muncul di sini 3, berarti di sequence-nya juga harus ada 3 kelas. Dan hubungannya lihat aja, kalau dia ada garis, oh berarti benar. Jadi jangan kalian tulis dari sini ke sini, padahal dia nggak pernah dipanggil atau nggak pernah menggunakan, ya salah. Seperti itu. Cara gampang ngelihat kesesuaian ya antara pertama antara kode, sequence sama kelas diagram. Kalau udah sesuai seperti ini ya udah berarti benar. Sama maksudnya antara yang kita desain dengan coding yang kita buat dan antara satu desain dengan desain yang lain juga sudah sesuai. Seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Ini dia sebenarnya ada notasi ya, one and the only one. 1 0 ke 1 ke banyak ya, tapi kita jarang pakai sih sebenarnya kalau yang untuk notasi ini. Sebenarnya notasi ini diperuntukkan kalau misalnya satu kelas itu menghasilkan berapa objek, kan dilihat dari objeknya ya. Dan biasanya kebanyakan kita membuat satu kelas itu satu objek biasanya. Tapi ada juga sih, ada juga yang satu kelas baru banyak objek, ada juga. Baru kita gunakan yang notasi seperti ini. Seperti itu. Nah, ini relasinya ya, kalau komposit, generalisasi, dependensi, kemudian hubungan antar kelas. Ini penjelasannya di bawah, bisa dibaca sendiri. Oke, ada yang mau ditanya tentang
kelas diagram. Makanya saya bilang tadi yang kelompok ini, kelompok lagi. Yang kelas diagram ini sebenarnya udah benar. Udah sesuai. Ya. Karena kita lihat dari codingnya tadi kan, kalau dari sekuensnya aja kita lihat. Yang udah diperbaikin. Oke. Dari sekuensnya kita lihat kan, frame ke C kalkulator. Terus dari frame ke C kalkulator juga kan. Berarti dari frame ke C kalkulator. Sedangkan dari ke C kalkulator, ke frame udah. Terus yang keluar ke kalkulator. Kalkulator aja kan, berarti ke C kalkulator ke kalkulator. Seperti itu ngelihatnya. Ya. Kemudian ada 1, 2, 3 kelas kan, berarti di sini ada 1, 2, 3. Walaupun nggak ngecek dalamnya, walaupun nggak ngecek ininya, tapi setidaknya udah sama. Dan hubungannya juga udah sama. Seperti itu. Baru kita lihat benar nggak sih ada kelas ini nggak, ada atribut ini nggak, ada metode ini nggak, gitu. Baru kita lihat di kodenya. Kalau kita reverse ya. Seperti itu. Atau sebenarnya bisa dilihat dari sini juga sih. Sama dengan, harusnya ada sama dengan di sini. Kemudian misalnya perhitungan, berarti di sini ada perhitungan. Ya. Kemudian di sini dari sini berarti di kalkulator harus ada penjumlahan, harus ada pengurangan, harus ada perkalian, pembagian, minimal itu. Gitu ya. Minimal itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang kelas diagram? Silakan. Jadi karena kelas diagramnya udah, jadi nggak usah ada tugas lagi ya untuk hari ini. Ini kan udah gampang kelas diagram. Ada yang mau ditanya tentang kelas diagram? Belum? Belum, Bu. Oke. Kalau gitu, karena biasanya tugasnya kan saya suruh bikin kan, karena udah ya udah, berarti nggak ada tugas. Minggu depan kita masuk lagi, mungkin kita akan sedikit review-review aja, ataupun nanti saya ada agenda lagi, nanti saya sampaikan minggu depan. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena sudah ini saya udah mau janjian sama yang ini ya, yang mau APPLBO yang baru join gitu untuk mengejar ketertinggalannya. Mungkin untuk hari ini segitu aja. Terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.